kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari Efesus pasal 5 ayat 16. Beginilah firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Di bahasa Batak di Doksongonon, parhasia kamu matiki, ai ari hasusaan do nuaing. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu bahwa waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Dan di dalam menjalani kehidupan ini kita harus bisa mengatur bagaimana Tuhan memberikan hari-hari kehidupan bagi kita. Seperti nyanyian yang mengatakan, hidup ini adalah kesempatan. Kalau kita berbicara tentang waktu di dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, hari, atau durasi. Tetapi waktu juga berbicara tentang kesempatan. Karena itu, melalui nats ini, Paulus mengingatkan kita supaya kita dapat memanfaatkan dan memaksimalkan setiap menit dan kesempatan yang kita punya selagi Tuhan masih memberikannya. Karena apa? Karena kita tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah kita habiskan, walau cuma semenit. Melalui nats ini Paulus mengingatkan kita supaya di dalam menjalani kehidupan kita, supaya di dalam pekerjaan kita sehari-hari, supaya di dalam rencana atau program kita sehari-hari, jangan membuang waktu kita dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Kita bisa saja membuat program yang sangat luar biasa, manajemen kehidupan, rencana kehidupan kita untuk kelanjutan hidup kita sehari-hari. Tetapi kita sering pada waktu akan melaksanakan segala program kita sering mengatakan, nantilah, besoklah saya kerjakan, karena waktu masih ada. Karena mungkin kita membuat jangka waktu untuk segala sesuatu yang kita programkan. Tetapi tanpa kita sadari, karena kita terlalu sepele dengan hal tersebut, dan kita selalu menantikan waktu yang tepat supaya kita siap untuk melaksanakan segala rencana kehidupan kita. Kita sadari atau tidak kita sadari, kita sudah membuang waktu kita dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Untuk itu kita diingatkan supaya jangan lengah, jangan iseng atau coba-coba berbuat dosa. Buang dan lempar jauh-jauh hal-hal yang bisa merusak pikiran dan hidup kita. Ayat ini mengingatkan kita dan bisa kita ambil sebagai peringatan bagi kita akan adanya potensi bahaya ketika kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Alkitab mengatakan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Sedikit kesalahan saja bisa membawa kita pada persoalan serius. Dan itu sungguh-sungguh terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Mungkin hal itu bisa terjadi hanya gara-gara persoalan sepele. Seperti uang parkir contohnya, status di Facebook, dan komentar di media sosial. Orang bisa bertengkar, berantem, bahkan saling bunuh. Demikian juga ada banyak juga anak-anak kita sekarang. Kalau kita tidak mengingatkan mereka untuk mempergunakan masa muda mereka dengan sebaik-baiknya sesuai dengan firman Tuhan, bisa saja nanti anak-anak kita itu terperosok
ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kita lihat sekarang, banyak sekarang anak-anak kita, pemuda-pemudi terpenjara, narkoba, dan kegiatan-kegiatan media sosial yang menyanyiakan mereka untuk mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Dan di keluarga juga hal tersebut bisa terjadi, yang akhirnya keluarga menjadi berantakan karena diawali dengan iseng-iseng atau coba-coba. Karena itu, melalui nats ini ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita ambil dari ayat di atas. Kalimat dalam ayat tersebut dipenggal menjadi 2 bagian. Bagian pertama mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Dan bagian kedua mengatakan, karena hari-hari ini adalah jahat. Bila kita perhatikan bagian kedua dari ayat tersebut, diawali dengan kata karena. Ini menunjukkan kepada kita akan adanya akibat apabila kita tidak mempergunakan waktu yang ada. Sebagai salah satu contoh, misalnya kita akan melaksanakan sebuah perjalanan atau suatu perjalanan jauh. Kita sering diingatkan oleh orang-orang yang mengasihi kita, hati-hati di jalan ya nak, karena hari-hari ini cuaca sangat buruk. Pesan tersebut sangat berbeda dengan pesan hati-hati di jalan, tanpa lanjutan kata-kata yang lain. Kata-kata karena hari-hari ini cuaca sangat buruk mengandung peringatan kepada kita akan adanya potensi bahaya apabila kita tidak berhati-hati. Demikian juga kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Apabila kita tidak hati-hati untuk melaksanakan segala program kehidupan kita, segala cita-cita kita, dan mempergunakan waktu yang sangat berharga yang diberikan Tuhan kepada kita, kita akan terjerumus ke dalam dosa. Kita tahu di zaman sekarang ini manusia semakin mencintai dirinya sendiri. Manusia semakin menghargai dirinya sendiri. Bahkan karena terlalu egois, manusia sekarang sering membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, tukang fitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, bahkan tidak memperdulikan agama, tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengendalikan diri, dan lain sebagainya. Alkitab mengatakan pada kita hari ini, jangan membuang waktu kita dengan melakukan hal-hal yang sia-sia. Jangan lengah, iseng, atau coba-coba berbuat dosa. Untuk itu kita diajak supaya kita membuang dan melempar jauh-jauh hal-hal yang bisa merusak pikiran dan hidup kita. Kita sering melakukan segala pekerjaan kita, bekerja keras kita untuk sesuap nasi, bekerja keras kita untuk melakukan segala kehidupan kita, sehingga kita sering lengah akan kesehatan kita, akan waktu kita untuk bersekutu dengan Tuhan, dan lain sebagainya, hal-hal yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita dan keimanan kita. Untuk itu, bagaimana caranya supaya kita mempergunakan waktu dengan benar? Efesus 5 ayat 17 mengatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan di sini, mengerti kehendak Tuhan adalah kunci dari perjalanan hidup kita. Melalui firman Tuhan, kita akan belajar untuk membedakan mana yang harus ataupun jangan kita lakukan. Firman Tuhan
akan memperbaharui pikiran dan perbuatan kita sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati.